Bismillahirrahmanirrahim. Salam semangat dan selamat pagi bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kembali bersama saya Pak D. Nah, kita akan kembali belajar mengenai matematika peminatan untuk kelas 10 IPA bersama kalian semua siswa-siswi calon juara dari SMA Negeri 3 Garut. Oke, nah untuk materi hari ini, setelah di dua pertemuan terakhir kita sudah membahas mengenai eksponen dan bentuk akar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru yaitu mengenai logaritma. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran di hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep logaritma yang berkaitan dengan pengertian dan sifat-sifat, kemudian dapat menuliskannya, serta dapat menerapkannya dalam pemecahan masalah. Oke ya, nah kita mulai masuk ke materinya. Oke, nah ini bentuk logaritma. Nah, jadi logaritma itu adalah inverse dari eksponen. Inverse atau kebalikan ini dari eksponensial. Nah, dia itu adalah inverse atau kebalikan dari eksponen. Nah, untuk bentuknya sendiri, bentuknya seperti ini nih. A log B itu sama dengan C. Nah, itu bentuk atau notasinya seperti itu. A log B. Nah, di sini A-nya itu namanya adalah basis. Nah, A ini namanya basis atau bilangan pokok. Nah, B, yang ini B itu namanya adalah numerus. Gitu ya. Nah, saya tulis ini adalah numerus. Ini numerus. Seperti itu. Nah, jadi bentuknya seperti itu. A log B sama dengan CA-nya itu basis, B-nya itu numerus. Nah, kemudian jika diubah ke dalam bentuk eksponen, nah bentuknya itu jadi seperti ini. Nah, bentuknya itu jadi A pangkat C itu sama dengan B. Jadi A log B sama dengan C itu bentuk logaritma. Nah, kalau bentuk eksponennya itu adalah A pangkat C sama dengan B. Nah, gampang nih, cara nginget rumusnya seperti ini. Jadi kalau ada A log B sama dengan C, maka bentuk eksponennya adalah ini. A pangkat C itu sama dengan B. Kalau saya ingatnya ini bentuk paruh burung nih. Paruh burung. Cara mengingatnya. Jadi A log B sama dengan C, maka bentuk eksponennya adalah A pangkat C, ke C dulu ya. A pangkat C itu sama dengan B. Nah, jadilah bentuk eksponen yang ini. Nah, dia akan terdefinisi pada bilangan real, oke ya, jika memenuhi syarat ini. Yang pertama, itu A-nya harus lebih dari 0. Nah, ini syaratnya yang pertama. A harus lebih dari 0. Tapi A-nya itu tidak boleh bernilai 1. Dan numerusnya, B-nya itu harus lebih dari 0. Oke ya. Nah, contoh, misalkan kita ke contoh. Nah, contoh yang sederhana misalkan gini. Contoh. Nah, misalkan gini. 2 log 4 itu sama dengan 2. Nah, contohnya. Nah, ini basisnya lebih dari 0, tidak bernilai 1 dan numerusnya juga bernilai lebih dari 0, 4. 2 log 4 itu nilainya sama dengan 2. Nah, ini jika diubah ke dalam bentuk eksponensial menggunakan definisi atau bentuk yang paruh burung tadi. Ini 2 pangkat 2 itu nilainya sama dengan 4. Nah, ini bentuk eksponennya. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Seperti itu, eksponensial. Oke ya. Nah, contoh lain misalkan. Contoh lain itu misalkan 5 log 125 itu sama dengan 3. Nah, maka ini bentuk eksponensial itu seperti ini paruh burung. 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. Seperti itu. Oke ya. Nah, terus di logaritma, nah ada bentuk seperti ini. Basis yang tidak ditulis itu adalah basis 10. Basis yang tidak ditulis itu ada basis 10. Contoh misalkan gini. Log B. Nah, ini log B. Ini kan basisnya tidak ditulis ya. Nah, basis yang tidak ditulis itu ada basis 10. Itu setara dengan 10 log B. Nah, ingat ini. Nah, itu
kesepakatan ya. Jadi basis yang tidak ditulis itu adalah basis 10. Jadi log B itu setara dengan 10 log B. Oke, nah selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma. Nah, sifat yang pertama, sifat yang pertama itu A log A itu nilainya adalah 1. A log A itu nilainya adalah 1. Kenapa? Karena berdasarkan bentuk yang definisi paruh burung yang tadi, ini kan kalau A pangkat 1 itu nilainya adalah A. Setara dengan gitu kan? A pangkat 1 ya nilainya adalah A. Ya. Nah, contoh misalkan. Nah, contoh. Jadi kalau nilai basis dan numerusnya sama, nilainya adalah 1. Contoh, 2 log 2. Nah, itu nilainya adalah 1. Karena 2 pangkat 1 itu nilainya 2. 5 log 5, 1. 7 log 7, 1. Ketika basis dan numerusnya sama, itu bernilai 1. Ya. Nah, sifat yang berikutnya, sifat yang kedua. A log 1 itu nilainya adalah 0. Basisnya A, numerusnya 1. Nah, itu nilainya adalah 0. Kenapa? Karena berdasarkan definisi paruh burung yang tadi, ini A pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Ya, A pangkat 0 ya nilainya 1. Semua bentuk yang dipangkatkan 0 itu nilainya 1. Pas kita mempelajari sifat di eksponen. Ya. Nah, contoh misalkan. Saya punya misalkan 3 log 1 itu nilainya adalah 0. Karena 3 pangkat 0 itu nilainya 1. Nah, jadi berapapun basisnya yang lebih dari 0 dan tidak bernilai 1 dan numerusnya bernilai 1, nah itu nilai logaritmanya adalah 0. Oke ya. Nah, sifat berikutnya nih A log B pangkat N. Nah, di sini numerusnya punya pangkat N. Maka numerus itu bisa pindah ke depan. Jadi koefisien. Jadi pangkat dari numerus bisa pindah ke depan. Nah, ini. Jadi N. N kali A log B. Perhatikan bentuknya. Itu setara dengan N kali A log B. N-nya ke depan. Contoh, misalkan. Nah, oke. Contoh, misalkan saya punya bentuk ini. 2 log 3 pangkat 4. Nah, jadi si pangkat dari numerus ini 4. Nah, bisa pindah ke depan jadi koefisien. Jadi 4 kali 2 log 3. Seperti itu. Oke ya. Nah, oke, kita lanjut ke sifat yang nomor 4. Nah, sifat nomor 4 sebenarnya mirip dengan nomor 3. Cuma basis dan numerusnya sama. Cuma bedanya numerus dia punya pangkat N. Basisnya tidak. Nah, kalau basis dan numerusnya sama, A log A pangkat N itu jawabannya N saja. Nah, sebenarnya ini tuh adalah gini mula-mulanya tuh. N-nya ke depan menggunakan sifat yang nomor 3, N kali A log B. Nah, di sini B-nya adalah A. Jadi N kali A log A. Berhubung kita tahu nilai A log A itu adalah 1. Nilai A log A itu adalah 1. Oke ya, nilai A log A itu adalah 1. Maka jawabannya adalah jadi N dikali 1. Itu jawabannya N. Jadi A log A pangkat N itu jawabannya hanya N saja. Berhubung A log A itu nilainya adalah 1. Ya, nah contoh. Nah, gini. Contoh misalkan 2 log 2 pangkat 5. Nah, berhubung ini basis dan numerusnya sama, maka jawabannya ada pangkat dari numerus yaitu 5. Gitu ya? Oke, nah ini 4 sifat yang pertama. Kita lanjut ke sifat berikutnya, sifat nomor 5. Oke, untuk sifat nomor 5, nah perhatikan. A pangkat N log B pangkat M. Nah, di sini basis punya pangkat N, numerusnya juga punya pangkat N. Maka sifatnya itu jadi seperti ini. Jadi pangkat numerus per pangkat basis. Nah, pangkat numerus per pangkat basis. Jadi M per N dikalikan dengan A log B. Ya, contoh misalkan 2 pangkat 2 log 3 pangkat 4. Nah, ini jawabannya. Jadi pangkat numerus per pangkat basis. Pangkat numerusnya berapa? 4. Pangkat basisnya 2. Kali 2 log 3. 4 bagi 2 berapa? 2. Jadi 2 kali 2 log
3. Seperti itu. Oke ya. Nah, sifat nomor 6 sebenarnya mirip dengan sifat nomor 5. Nah, cuma di sini basis dan numerusnya sama-sama A. Nah, jawabannya A pangkat N log A pangkat N. Nah, kalau basis dan numerusnya sama, maka jawabannya adalah pangkat numerus per pangkat basis. M per N. Seperti ini M per N kali A log A. Berhubung A log A-nya bernilai 1, nah di sini M per N kali A log A sebenarnya tuh. Nah, berhubung A log A nilainya 1, ini jadi jawabannya adalah M per N. Karena yang ini jawabannya adalah 1. Oke ya? Jadi jawabannya M per N saja. Contoh. Nah, misalkan misalkan 3 kuadrat log 3 pangkat 6. Nah, ini basis dan numerusnya sama. Maka jawabannya adalah pangkat numerus 6 per pangkat basis 2. Jadi jawabannya itu adalah 3. Oke ya. Nah, sifat yang berikutnya ini perubahan bentuk nih. A log B. Nah, pengen tukeran posisinya. Basis dan numerus pengen tukeran posisi A dan B-nya. Nah, A log B, kalau basis dan numerus pengen tukeran posisi, itu bentuknya jadi ini. Sorry. Nah, bentuknya itu jadi ini. A log B itu nilainya sama dengan 1 per B log A. Jadi ketika basis dan numerusnya mau tukeran posisi, itu jadi A log B sama dengan 1 per B log A. Contoh. Nah, misalkan gini. Contoh. Saya punya misalkan 2 log 3 yang sederhana. 2 dan 3 mau tukeran nih posisinya, basis dan numerus. Maka bentuknya gini. 1 per 3 log 2. Oke ya. Nah, 1 per 3 log 2. Oke, kita ke sifat yang nomor 8. Nah, kita ke sifat yang nomor 8. Gini, A log B, nah bisa juga diubah jadi ini, log B per log A. Bisa diubah jadi log B per log A. Dengan catatan, basis di pembilang dan penyebut itu boleh berapa saja. Anggaplah P, yang penting sama. Nah, contoh misalkan. Nah, contoh. Nah, saya punya 2 log 3. Itu bisa saya ubah jadi log 3 per log 2. Nah, basisnya ini boleh berapa aja. Yang penting basis di atas dan di bawah itu sama. Boleh nggak saya menggunakan basis 5? Boleh. Dua-duanya 5. Gitu ya. Atau misalkan, boleh nggak misalkan saya basisnya itu pengen 3. Silakan. Gitu ya. Nah, kalau 3 misalkan gini. Misalkan 2 log 3 itu jadi misalkan log 3 per log 2. Boleh, silakan. Boleh nggak basisnya 3? Boleh. Kalau di atas 3, di bawah harus 3 juga. Nanti kan ujung-ujungnya 3 log 3, 1. 1 per 3 log 2. Nah, sifatnya sama dengan sifat yang sebelumnya ujung-ujungnya. 2 log 3 sama dengan 1 per 3 log 2. Sama aja. Nah, jadi untuk sifat yang nomor 8, basis P ini boleh berapa aja. Yang penting basis di pembilang dan penyebutnya itu bernilai sama. Oke ya. Nah, sifat berikutnya. Ini sifat perkalian numerus. Nah, numerusnya terdiri dari bentuk perkalian ya, bentuknya perkalian. Kalau di logaritma, perkalian numerus nanti dipecah itu jadi penjumlahan dua buah logaritma. Jadi A log B kali C itu nilainya sama aja dengan ini. A log B tambah A log C. Jadi A log B kali C itu jadi A log B tambah A log C dipisah. Contoh. Nah, misalkan gini, 2 log 3 kali 5 itu setara dengan 2 log 3 ditambah 2 log 5. Jika ini berbentuk perkalian dipecah, masing-masing jadi penjumlahan dua buah logaritma. Ya. Nah, kalau pembagian itu jadi pengurangan. Nah, pembagian itu jadi pengurangan. Contohnya gini. Nah, ini pembagian yang A log ini. B per C itu jadi A log B dikurang A log C. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan 2 log 10 per 3 misalkan. Ini setara dengan 2 log 10 dikurang 2 log 3. Nah, sifat ini berlaku bolak-balik ya. Sifat ini berlaku bolak-balik. Bisa dari kesini ke sini atau dari A log B tambah A log C. Nah, jadi A log B kali C. Begitu juga dengan sifat yang nomor 10. Nah, sifatnya. Gitu ya. Sifat yang nomor 11 sekarang. Sifat nomor 11 nih.
A log B kali B log C. Nah, ini perkalian dua buah logaritma. Perkalian dua buah logaritma. A log B kali A log B kali B log C. Ini sebutnya juga aturan rantai. Kenapa rantai? Karena ini nyambung. B dengan B sama. Maka nanti hasilnya tuh ujung sama ujung adalah ini. A log C. Jadi jawabannya adalah A log C. Contoh. Nah, contoh misalkan gini. Saya misalkan punya gini. 2 log 3 dikalikan 3 log 5. Nah, ini berlaku aturan rantai karena ini sama. Nah, 3 dengan 3. Maka jawabannya adalah ujung sama ujung. Jadi 2 log 5 jawabannya. Gitu ya. Oke, nah kita ke sifat yang terakhir, sifat yang nomor 12. A dipangkatkan A log B. Nah, itu nilainya adalah B. Nah, sebentar. Nah, yang ini. A pangkat A log B itu jawabannya adalah B. Nah, jika yang ininya itu sama. A dengan A. Gitu ya. Nah, jika itu sama. Contoh misalkan. Harus sama. Contoh misalkan. 2 pangkat 2 log 5. Nah, perhatikan. Ini sama nggak? Sama ya? Nah, maka jawabannya itu adalah 5. Nah, jadi ada 12 sifat gitu ya yang harus kalian tahu dan kalian pahami dengan baik. Gitu ya, sifat-sifat ini tuh digunakan nanti untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan logaritma. Jadi minimal kalian harus tahu ke-12 sifat ini bentuknya. Oke ya. Nah, kita coba ke contoh soal. Kita langsung ke contoh soal. Karena 1. Bentuk logaritma dari 3 pangkat 3 sama dengan 27 adalah bentuknya seperti apa? Nah, 3 ini kan basis ya, maka dia akan jadi basis. 3 log pangkat akan jadi hasil logaritma 3 di sini. Nah, kemudian 27 ini akan jadi numerus. Gitu kan? Kenapa? Karena ini 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Gitu kan? Paruh burung yang tadi. 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Ini bentuk logaritma. Ini bentuk eksponennya. Eksponen. Gitu ya? Oke, nah yang berdua sekarang. Nomor 2 itu kebalikannya sekarang. Bentuk eksponen nih. Yang diminta bentuk eksponen dari 2 log P sama dengan Q. Ah, ini mudah paruh burungnya. 2 pangkat Q sama dengan P. Gitu ya. 2 pangkat Q itu sama dengan P. Atau P sama dengan 2 pangkat Q. Udah ya? Oke. Kita ke soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3. Nah, kita gunakan beberapa sifat yang sudah tadi saya sampaikan ya di antara ke-12 sifat yang ini. Oke. Nah, 25 log 125 tambah 27 log 3. Nah, kita ubah dulu menjadi basis dasar nih, seperti biasa. Kita ubah dulu menjadi basis dasar. 25 dulu. Nah, 25 itu basis 5. Dia itu 5 pangkat 2. Log 125 itu kemudian basis 5 juga. 5 pangkat 3. Nah, ditambah 27 sekarang. 27 itu basis berapa? Basis 3. Dia 3 pangkat 3. Log 3. 3 itu basis 3 ya. 3 pangkat 1. Nah, kita gunakan sifat yang tadi. A pangkat M log A pangkat M. Nah, sifat yang nomor 6 ini. Kita gunakan sifat yang nomor 6. Basis dan numerusnya sama, basis punya pangkat, numerus punya pangkat. Nah, jadi pangkat numerus per pangkat basis, jadi M per N. Nah, gitu ya. Yang ini berarti ini sama kan? Nah, maka ini jawabannya ada pangkat numerus, ini 3, per pangkat basis, itu 2. Ditambah ini, pangkat numerus 1, per pangkat basisnya itu 3. Karena ini juga sama, basis dan numerusnya sama. Gitu ya. Jadi 3 per 2 tambah 1 per 3. Nah, ini mah tinggal operasi pecahan biasa kan. Nah, ini samakan penyebutnya per. KPK dari 2 dan 3. Itu berapa? 6. 6 bagi 2, 3. Kali 3, 9. 6 bagi 3, 2. Kali 1, 2. Gitu ya. Nah, ini jadi jawabannya berapa? 11 per 6. Seperti itu. Oke ya. Nah, kita ke contoh soal berikutnya. Soal nomor 4.
Nah, ini log 0,01. Ingat, log yang tidak ditulis itu adalah basis 10. Jadi log 0,01 yang ini, nah saya ubah dulu nih. Itu setara dengan 10 itu. 10 log 0,01 itu sama dengan 10 pangkat min 2. Gitu ya, 0,01 itu ada 10 pangkat min 2 perubahan basisnya. Oke, kemudian dikurangi, nah ini 0,1. 0,1 itu adalah 10 pangkat min 1. Gitu ya, 10 pangkat min 1 log berapa? 100. 100 itu adalah 10 pangkat 2. Nah, tetap kita masih gunakan sifat yang tadi. Gitu ya. Nah, sifat yang tadi ini 10 log 10 pangkat min 2. Ini sifatnya itu kita gunakan sifat yang nomor 3 atau sifat nomor 4. A log A pangkat N. Nah, ini basis dan numerusnya sama. Nah, numerusnya punya pangkat, maka jawabannya adalah pangkat dari numerus yang ini. N saja. Ya. Nah, berarti yang ini, yang tadi. 10 log 10 pangkat min 1. Nah, ini sama. Maka jawabannya adalah pangkat dari numerusnya, yaitu min 2. Oke, dikurang. Nah, kalau yang ini, basis dan numerusnya sama, masing-masing punya pangkat. Maka jawabannya adalah pangkat numerus per pangkat basis. Pangkat numerusnya 2, pangkat basisnya itu min 1. Gitu ya. Berarti ini min 2 dikurang. 2 bagi min 1 itu min 2. Nah, atau itu setara dengan min 2. Min ketemu min 2 itu jadi plus 2. Min 2 tambah 2 berapa nilainya? Itu adalah 0. Itu jawabannya. Oke, mudah ya? Oke. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Nah, ini nomor 5. Basisnya semuanya sama nih. Basisnya itu sama. Kalau basisnya sama, operasi penjumlahan itu numerusnya tinggal dikalikan. Menggunakan sifat yang nomor 9 ini. Nah, sifat nomor 9. A log B tambah A log C, basisnya sama. Maka jawabannya jadi A log B kali C. Dikalikan numerusnya. Nah, gimana kalau ada 3 buah ya? Sama. Ini penjumlahan nanti numerusnya tinggal kalikan. Ini jadi 2 log kalikan. 24 kali berapa? 6 kali 1/9. 1/9. Itu. Oke, boleh kita sederhanakan dulu. Nah, ini jadi 2 log mau disederhanakan. Misalkan ini bagi 3. Ini 2. Ini tinggal 3 dibagi 3. Terus nanti 24-nya nih. 24-nya bagi 3. 24 bagi 3 berapa? 8. 8 kali 2 berapa? 16. Jadi 2 log 16. Nah, 16-nya sederhanakan. Ubah menjadi basis 2. 16 itu adalah 2 pangkat 4. Gitu ya. Nah, kita gunakan sifat yang sama dengan nomor 6 yang ini. Nah, ini basis dan numerusnya sama. Cuma yang punya pangkat hanya numerus saja. Maka jawabannya adalah pangkat dari numerus, yaitu 4. Gitu ya. Menggunakan sifat logaritma. Oke, contoh berikutnya. Nomor 6. Ini. Jika log 2 sama dengan X, maka log 80 itu berapa? Berapa X? Nah, modalnya ini adalah ini nih. Modalnya itu adalah log 2 sama dengan X. Maka kita munculkan nilai dari log 2. Di log 80 munculkan log 2. Kita tahu log 80. 80 itu kan 8 kali 10. Benar nggak? 8 kali 10. Nah, berdasarkan sifat perkalian numerus, kalau kali nanti jadi jumlah dipecahnya. Jadi gini. Ini setara dengan log 8 ditambah log 10. Yang tadi, kalau perkalian numerus itu jadi penjumlahan 2 buah logaritma. Gitu ya. Nah, log 10. Oke, log yang tidak ditulis itu basisnya adalah 10. Oke, sebenarnya ini 10 ya. Ini 10, ini 10. Nah, 10 log 10, basis dan numerus sama, itu jawabannya adalah 1. Sifat yang tadi, A log A itu nilainya 1. Karena A pangkat 1 itu nilainya adalah A. Gitu ya. A pangkat 1 nilainya A, sifat yang tadi. Nah, berarti yang kita tinggal ubah itu 10 log 8. Gitu. Yang kita punya itu ada 10 log 2. Oke, nah berarti ini 10 log 8 itu adalah 2 pangkat 3. Benar nggak?
Nah, berdasarkan sifat yang nomor berapa tadi? Sifat yang nomor 3. Nah, A log B pangkat N. Basis dan numerusnya beda ya. Tapi numerus punya N. N-nya ke depan. N kali A log B. Nah, pakai sifat yang tadi. N-nya ke depan. N kali A log B. Nah, berarti ini 3-nya ke depan. Jadi koefisien. Jadi 3 kali 10 log 2 tambah 1. Gitu ya. Nah, kita tahu. Berarti ini. Ini jadi 3 kali 10 log 2 nih. 10 log 2 itu nilainya adalah X. Ganti dengan X. 3X tambah 1. Nah, inilah jawabannya. 3X tambah 1. Oke. Nah, selanjutnya si nomor 7 nih. 2 log 5 itu sama dengan A, 2 log 7B, maka 2 log 35. Nah, ini basisnya adalah basis 2. Nah, basis 2. Nah, maka dari 35 ini kita munculkan 5 dan 7. Nah, kita tahu sendiri kan, 2 log 35 itu adalah 5 dikalikan dengan 7. Nah, perkalian numerus. Kalau dipecah nanti akan jadi penjumlahan dua buah logaritma. Ini jadi 2 log 5 ditambah 2 log 7. Menggunakan sifat ini. Perkalian numerus dipecah jadi penjumlahan dua buah logaritma. Nah, tinggal kita substitusi, ganti saja. 2 log 5 itu nilainya adalah A. 2 log 7 itu nilainya adalah B. Jadi jawabannya adalah A ditambah dengan B. Oke ya. Nah, kita ke contoh berikutnya nih, nomor 8. Nah, kalau nomor 8 ini kan basisnya semuanya sama 5. Pokoknya kalau tambah itu jadi kali numerusnya, kalau kurang itu jadi bagi. Gitu ya. Nah, yang tadi sifat yang ini. Nah, kalau kurang itu jadi pembagian. Pokoknya kalau tambah jadi kali, kalau kurang jadi bagi. Nah, mudah berarti yang ini juga. Berarti ini basisnya ada basis 5. 5 log 75 kita kalikan dengan 8. Kenapa kali 8? Karena dengan 5 log 8 itu dijumlah. Tapi dibagi ini dengan 24. Kenapa 24 bagi? Karena 5 log 24-nya itu sebagai pengurangnya dikurang. Gitu ya? Oke. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Nah, bentuknya boleh disederhanakan 24 bagi 8 berapa itu? 3. Kemudian 75 bagi 3 itu 25. Oke, nah maka jawabannya ini adalah 5 log 25. 25-nya bisa diubah menjadi basis dasar. Nah, berarti jadi 5 log 25 itu adalah 5 kuadrat. Nah, 5 log 5 kuadrat. Basis dan numerusnya sama. Numerus punya pangkat, maka jawabannya adalah pangkat dari numerus, yaitu 2. Seperti itu. Oke ya, itu untuk contoh soal yang nomor 8. Kita ke contoh soal nomor 9 nih. 5 log 2X dan 5 log 3 itu Y. Nah, maka 2 log 6 nih. Ini 5 log 2, 5 log 3. Tapi yang tanyakan 2 log 6. Nah, maka sifat yang kita gunakan yang tadi, itu sifatnya ini. A log B itu jadi apa? Log B per log A. Nah, dengan catatan basis di atas dan basis di bawah harus sama. Nah, cuma ada sedikit trik di sini. Nah, kita harus gunakan sifat yang ini. Mula-mula ada basis 5, tapi yang tanyakan ini basisnya ada basis 2. Kita gunakan sifat yang ini. Nah, berarti kita ubah dulu nih. 2 log 6 berarti menggunakan sifat itu setara dengan apa? Log 6 dibagi log 2. Nah, terus berapa sih basis yang harus kita gunakan? Nah, triknya kita cari bilangan atau angka yang paling banyak muncul di soal. Paling banyak muncul di soal adalah 5. 5 ada 2. Kalau 2 dan 3 masing-masing ada 1. Yang paling banyak muncul adalah basis 5. Nah, maka kita gunakan basisnya basis 5. Gitu ya? Oke. Nah, kita tinggal sederhanakan. Di sini tinggal substitusi aja. 5 log 6. 5 log 6 itu setara dengan 6 itu adalah berapa? 6 itu adalah 2 kali 3. Nah, kalau ini 5 log 2 sudah ada nilainya berapa? X. Ganti dengan X. Nah, sekarang yang 5 log 2 kali 3 dipecah pakai sifat perkalian. Nah, kalau kali itu jadi tambah ya. Itu jadi 5 log 2 tambah 5 log 3. Dibagi bawahnya adalah X. Nah, tinggal kita ganti, substitusikan, masukkan nilainya. 5 log 2 tadi nilainya apa? X. Tambah 5 log 3 itu nilainya adalah Y. Dibagi dengan X. Nah, jadi jawaban akhirnya adalah ini. X tambah Y dibagi
X. Oke, nah satu contoh soal lagi. Soal nomor 10 nih. 9 pangkat 3 log 2. Nah, maka yang kita gunakan adalah sifat yang terakhir tadi nomor 12. Nah, sifat yang ini A pangkat A log B. Itu, kalau ini sama, itu nilainya adalah B. Gitu ya. Nah, kita gunakan sifat yang ini. Sebenarnya asal mula sifat ini tuh sebenarnya dari sini. Kita tahu kan kalau A log B itu ya nilainya sama dengan A log B. Benar nggak? Sama. Berdasarkan teori yang tadi saya sebutkan paruh burung, A pangkat A log B itu sama dengan B. Jadi gitu. Nah, muncul ini A pangkat A log B itu sama dengan B nilainya. Nah, jadilah muncul sifat ini. Dengan catatan ini harus sama. Nah, perhatikan ini udah sama belum? Belum. Ini 9, ininya 3. Nah, kita samakan dulu. Nah, maka 9-nya kita ubah dulu ke dalam basis. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Dipangkatkan 3 log 2. Nah, atau ini sama aja nanti jadi 3 gitu ya. Pangkat 2 kali 3 log 2. Nah, biar bisa gunakan sifat, maka gini, si 2 ini pindahkan ke sini jadi pangkat numerus pakai sifat yang tadi. Nah, maka ini jadi 3 pangkat 3 log 2-nya jadi naik jadi pangkat numerus. Karena kan 2 ini bisa ke depan. Bisa ke depan ke sini, bisa balik lagi jadi pangkat numerus. Sifat yang tadi, sifat yang ini. A log B pangkat N. Ini N-nya bisa ke depan. N kali A log B. N-nya bisa ke depan. Nah, N depan ini bisa balik lagi jadi pangkat numerus ke sana. Nah, jadi 2 itu jadi pangkat numerus. Nah, sekarang kita bisa menggunakan sifat yang ini. Ini sama belum? Sama. 3 dan 3. Maka jawabannya adalah ini. 2 pangkat 2. Atau jawabannya adalah 4. Seperti itu. Oke ya? Nah, itu materi untuk pertemuan kita di hari ini. Gitu ya. Nah, mengenai logaritma beserta sifat-sifatnya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini dapat dipahami dengan baik oleh kalian dan dapat bermanfaat bagi kalian. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya.